Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hari ini tanggal 9 Januari kita bertemu lagi dengan Ibu untuk mata pelajaran baru kreatif dan kewirausahaan. Yang masuk hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Coba. Semua sudah rapi? Ini yang rapi, bajunya dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu. Kemudian lihat, coba tolong dilihat di bawahnya barangkali ada sampah. Ada sampah tidak? Tolong dilihat dulu. Tidak ada. Kita bisa mulai ya. Hari ini pertama-tama kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu untuk KM-nya atau ketua kelas. Kita pimpin dulu untuk berdoa. Ya, ketua kelasnya kita berdoa dulu. Sebelum belajar mereka kita berdoa. Berdoa dirahmati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini semuanya seharusnya dengan siswa ya. Kita absen dulu satu-satu. Agis Fabian. Makin. Aidil Ardi. Ali Muhammad. Andika. Azhar. Bakti. Daniel. Dedi. Fatin. Auzi. Auzi Nurzaman. Aikal. Isan. Raiza hadir. Muhammad Alfa. Muhammad Fatur. Muhammad Luki. Kadir. Muhammad Sultan Maulana. Muhammad Fabian. Muhammad Farhan. Muhammad Rayhan. Muhammad Rizki. Muhammad Fauzan. Muhammad Ilham. Keluar. Niko. Ferdi. Rahyana. Raihan Pratama. Rasya. Ridwan. Oh ini Ridwan sakit ya? Rizky Muhammad. Salman. Salman tidak suka hari ini. Siwa. Zibril. Berarti 4 orang ya yang tidak sekolah hari ini. Alhamdulillah semuanya berarti 30 orang masuk semua ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ya ke materi. Nah, di sini. Ini materi selanjutnya. Kemarin sebentar. Minggu kemarin kita sebelum liburan membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ya, di mana sikap perilaku wirausaha itu ada apa saja kelebihan dan kekurangan. Nah, kemarin membahas juga tentang analis SWOT ya. SWOT itu apa saja? Strength, weakness, kemudian opportunity dan satu lagi threat. Ya, threat. Lihat lagi ya. Nah, ini ada hubungannya. Ada hubungannya dengan hak kekayaan intelektual. Nah,
nanti di mana ketika kita punya kelebihan sebagai usaha, dan kita mencari atau membuat produk, itu kan ada proses ya, ada proses. Ketika kita berhasil membuat satu produk itu kita daftarkan, mulai dari mereknya, ya merek, kemudian yang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini KD-nya yaitu tentang atau KD kompetensi dasar, yaitu tentang memahami hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua yaitu tentang mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Jadi nanti ada akhirnya itu ada tugasnya itu presentasi. Ya. Nah, tujuan kenapa sih untuk apa yang dipelajari dari hak kekayaan intelektual ini? Pertama, menjabarkan. Nah, menjabarkan mengenai hak kekayaan intelektual. Jadi kita itu ada mendefinisikan apa sih pengertian hak kekayaan intelektual, kemudian apa saja yang termasuk hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua tujuannya mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi dasar hukum, karena ada dasar hukum yang berlaku di negara kita Indonesia, ya. Karena tiap-tiap negara punya dasar hukum masing-masing tentang hak kekayaan intelektual. Kemudian yang keempat mengklasifikasikan. Nah, di sini berarti mengelompokkan mana saja yang termasuk hak kekayaan intelektual, ya. Jadi ada kelompoknya. Yang terakhir di sini nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi, ya. Nah, metode pembelajaran yang Ibu ambil untuk hak kekayaan industri ini adalah problem based learning. Ya, masih problem based learning itu berarti kita nanti kalian akan mengidentifikasi suatu masalah, ya, suatu masalah nanti Ibu berikan sesuai dengan video yang nanti kalian akan amati, ya. Nah, di situ nanti kalian diskusikan kira-kira nanti yang terjadi untuk kasus pelanggaran kekayaan intelektual ini apa saja, ya. Kemudian mereka apa saja yang sudah terdaftar ke dalam kekayaan intelektual, ya. Nanti setelah kalian mengamati video. Nah, penilaian. Nah, berarti nanti dari hasil diskusi itu kalian akan dibagikan RKPD atau semacam RKS, ya, RKPD per kelompok, RKPD kelompok. Kemudian nanti ada di akhir ada post test, ya, ada post testnya yaitu tes formatif, ya, itu masing-masing. Paham ya? Nah, kita lanjut, masih semangat ya? Iya, masih semangat. Nah, di sini tetap pengertian haki. Haki itu singkatan dari hak atas kekayaan intelektual, atau itu namanya juga hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI dulu sebelum HKI juga ada HMI, hak milik intelektual. Nah, hak, coba kalian pasti pernah mendengar kata hak. Hak ya ada. Hak apa yang disebut dengan hak? Saya tahu. Hak itu apa? Hak, ya, kepemilikan, betul, 100, ya. Hak itu kepemilikan, ya, kepemilikan itu hak. Kemudian kekayaan intelektual berarti berhubungan dengan apa? Intelektual apa? Intelektual. Coba, intelektual itu berarti berhubungan dengan daya pikir manusia atau kecerdasan manusia. Nah, jadi di sini hak ini adalah hak eksklusif. Apa sih eksklusif? Eksklusif itu apa? Ya. Spesial, betul. Spesial atau khusus, ya, betul lah. 100. Spesial atau khusus. Jadi hak eksklusif atau hak khusus yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, jadi di sini ini ada diatur oleh undang-undang, ya. Jadi ketika kita menemukan suatu idenya itu mungkin bisa saja idenya berupa karya tulis, ya, atau mungkin berupa gambar atau simbol. Nah, itu kalau kita daftarkan ke badan haki, itu nanti akan terdaftar, ya, ke badan haki. Jadi harus didaftarkan supaya apa? Supaya tidak ada yang menyiru, ya, supaya hasil karya kita pun diakui, ya. Nah, itu jadi betul, ya. Jadi hak eksklusif, jadi hak khusus yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya ciptanya. Nah, ini tergantung dari masing-masing negara, ya. Negara Indonesia punya aturan sendiri, negara Amerika punya aturan sendiri, ya. Nah, ini
Kemudian di sini menurut undang-undang yang disahkan oleh DPR RI tanggal 21 Maret 1990, apa sih yang disebut haki? Coba. Tidak ada saja. Haki adalah ya. Ini adalah Yang keras. DPR RI tanggal 21 Maret 1997. Haki adalah hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial, reputasi dan tindakan jasa dalam bidang komersial. Ya. Nah ini menurut undang-undang yang disahkan tahun 1997 masih sampai sekarang masih digunakan ya. Jadi ini reputasi dalam bidang komersial, maksudnya jadi ini mempunyai nilai ekonomi dan juga punya juga nilai moralnya. Nilai ekonominya apa? Jadi membawa keuntungan, membawa feedbacknya untuk siapa? Untuk si penciptanya, ya, untuk si penciptanya. Kemudian juga nilai moralnya itu melindungi hasil ciptaannya tersebut. Sampai ini masih ada yang ditanyakan atau ada yang mau bertanya tentang pengertian haki? Lanjut ya. Nah di sini haki termasuk dalam bagian hak benda tidak berwujud. Jadi di sini benda tidak berwujud. Maksudnya kan kalau misalnya untuk haki itu kan yang tidak berwujud seperti ide bukan berupa fisik ya. Jadi jenisnya itu dia non fisik, misalnya untuk merek ya. Merek kan yang disebut dengan merek itu apa biasanya? Kalau yang kalian perhatikan tentang merek misalnya suatu produk atau misalnya baju mereknya. Nah itu apa, berupa apa yang kalian lihat? Tulisan, betul. Merek itu bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, juga bisa berupa simbol. Nah yang termasuk hak di sini dia termasuk ada terbagi tiga ya. Ada hak paten, ada hak merek, ada juga hak cipta. Nah, hak paten nih, hak paten, hak merek dan hak cipta. Hak paten, coba. Ada yang tahu tentang paten? Paten, apa artinya paten? Kalau dalam bahasa kita, paten biasanya apa? Ya? Permanen. Tuh, paten permanen, tetap, gitu ya. Jadi di sini paten biasanya untuk hak khusus bagi si pencipta berupa teknologi yang biasanya teknologi dalam bidang teknologi. Ya, misalnya dalam bidang teknologi, contohnya apa? Aplikasi, ya aplikasi itu dipatenkan, ya. Jadi mendaftarkan ke Badan Haki, nanti yang keluar hak patennya. Kemudian apa lagi? Apalagi yang berupa teknologi? Android misalnya ya, Android, kemudian televisi yang berupa teknologi seperti maksudnya ke paten. Kemudian merek, nah ini tadi merek tadi yang kalian lihat berupa gambar, atau logo, atau tulisan. Nah kemudian di sini hak cipta. Nah hak cipta di sini yaitu hak khusus yang diberikan oleh suatu negara kepada si pencipta. Jadi hak cipta di sini banyak ya. Hak cipta itu biasanya berupa apa saja kalau hak cipta? Hak cipta itu satu yang berupa karya apa? Karya ilmiah, misalnya apa saja? Karya ilmiah seperti apa saja coba kalau hak cipta? Ya, obat bisa masuk hak cipta? Terus apa lagi? Kalau dalam bidang pemesinnan? Nah, coba misalnya kalau dalam bidang pemesinnan kita buat ini apa? Yang dibungkus misalnya apa? Bau. Ya, kemudian apa lagi? Itu kan ada hak. Nah, itu biasanya punya merek ya, punya merek. Kemudian ada hak ciptanya juga. Kalau kita misalnya kita membuat stempel ya, stempel emboss. Tahu stempel emboss? Stempel emboss itu stempel yang tanpa tinta ya. Nah, itu dibuat biasanya dari berupa apa? Logam ya, yang dibuat. Nah, itu stempel emboss contohnya. Nah, ini bisa. Nah, di sini haki yang sifatnya berwujud. Contohnya ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, sastra, keterampilan di sini dalam bidang ilmu pengetahuan. Contohnya yang tadi kalian tulis, ya, skripsi, ya, tesis, itu kan. Kemudian apalagi buku, ya, kemudian pamflet. Nah, informasi sama, ya, informasi. Kemudian berupa teknologi. Nah, ini tadi yang kalian yang teknologi itu, misalnya. Kemudian seni itu banyak. Lukisan, pokoknya seni-seni rupa, lukisan, kemudian apa lagi? Film, betul ya, sinematografi, ya itu masuk seni. Kemudian apa lagi? Ya, batik. Nah ini batik juga termasuk karya seni, ya itu termasuk seni. Batik kita kan hasil Indonesia termasuk sudah dipatenkan. Itu hasil bangsa Indonesia. Jangan sampai ada negara lain ada yang mencatut ya batik. Kemudian keterampilan sama dia berupa koreografi, misalnya ya, tarian. Nah itu kan ada ciptaannya. Ya. Kemudian ada lagi yang berupa seni itu puisi, ya puisi, kemudian drama dan sebagainya. Nah di sini untuk haki ini dilindungi oleh aturan yang berlaku di setiap negara dan di seluruh dunia. Jadi ini ada sejarahnya nih. Haki itu pertama kali berkembangnya itu tahun 1147 dari tahun ya. Nah kemudian berkembang sementara untuk di Indonesia ini istilah haki itu populernya ketika tahun 2000-an ya, tahun 2000-an populer untuk hak atas kekayaan intelektual atau haki ya. Nah tahun 2010 ini sudah diperbarui ada hukum cyber. Itu berarti hukum cyber itu adalah hasil pengembangan dari haki ya. Hukum cyber kan sekarang sudah era digital ya. Kita misalnya ketika orang lain memposting misalnya memposting apa saja, boleh koreografi ya. Kalau kita di media sosial kemudian nanti ada yang meniru, berarti kalau dia sudah memposting kan dia sudah mempublikasikan. Nah itu nanti sudah ada yang melindungi itu ya. Tapi memang di kita itu sering banyak pelanggaran ya, mulai dari apa, contoh saja banyak sandiran atau lagu atau musik misalnya ya. Nah ini memang orang Indonesia itu banyaknya meniru. Nah ini mudah-mudahan nanti di teknik mesin ini kalian bisa membuat nanti semacam logo. Contohnya logo hasil karya sendiri nih, logonya. Contoh misalnya untuk stempel, ketika kalian buat produk perusahaan sendiri harus punya logo sendiri. Nah itu ya, itu contoh, itu bagian dari merek ya. Kemudian di sini nih, kita lanjut kembali. Nah ini dari sejarahnya boleh dibaca nih. Nah undang-undang tentang haki pertama kali ada di Indonesia kita ya, itu tahun 1470 tentang hak paten, namanya hak paten. Nah kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an. Yang namanya hukum monopoli atau statute of monopoly. Kemudian ada lagi di Amerika Serikat berkembang tentang hak paten tahun 1791. Dan di asal sejarahnya pertamanya di Venice Italia, jadi tentang hak paten. Kemudian dikembangkan lagi di Paris Convention, yaitu untuk masalah paten. Ini masih tentang paten ya. Tahun 1880. Ya. Nah, kemudian lanjut tahun 1986 lahir Berne Convention. Ini tentang masalah hak cipta. Ya. Nah, kemudian ada suatu lembaga bagian dari PBB yaitu WIPO namanya ya. WIPO ini World Intellectual Property Organization menetapkan 26 April sebagai hari haki sedunia. Jadi sudah sekarang haki itu sudah ada hari memperingatinya, hari peringatan haki setiap tanggal 26 April. Jadi biasanya kalau dunia usaha, dunia industri itu pasti ini ada merayakan hari haki ya. Ini sudah ada badan atau lembaganya. Haki populer di Indonesia itu tahun 2000-an sampai sekarang ya, populer dari tahun 2000-an. Orang sudah jadi sertifikat. Nah, contoh sekarang kan di perusahaan produk kreatif ini ada makhluk tentang haki. Biar kalian tahu nih, haki itu bukan hanya wajib tahu oleh para dunia industri saja, tetapi oleh siswa juga sama sekali sudah dipelajari mulai dari SMA, SMK, MA atau sederajatnya ya. Nah jadi haki ini
sudah ada jadi ada badannya, itu WIPO yang mengatur tentang haki. Nah, di sini di Indonesia ada undang-undangnya, ya, undang-undang tentang haki, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek. Jadi ada undang-undangnya, berarti ada pasalnya, ayat berapa, nanti boleh kalian nanti searching ya, undang-undang tentang merek nih. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang hak paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Ya, ini diperbarui semakin ke sini pasti undang-undangnya lebih baik lagi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tentang undang-undang tadi coba ada yang ditanyakan untuk dalam undang-undang tadi isinya boleh nanti kalian searching ya. Sekarang nanti ya kita pada saat diskusi. Nah, macam-macam haki ini. Coba haki. Haki itu terbagi dua kelompok ya. Tadi ada hak cipta, kemudian ada hak cipta yang tadi di awal nih. Coba hak cipta yang tadi di awal sudah Ibu ulas sedikit. Apa yang sebenarnya hak cipta? Hak cipta. Coba hak cipta apa? Hak eksklusif atau hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penciptanya. Jadi untuk melindungi pencipta dan juga hasil ciptaannya, ya. Jadi ini untuk melindungi si pencipta dan hasil ciptaannya. Hak cipta di sini berarti dia punya ada dua hak juga yang diperoleh dari oleh si pencipta. Yang pertama hak moral, ya, hak moral itu untuk melindungi si penciptanya. Kemudian ada hak ekonominya. Hak ekonomi yaitu keuntungan berarti ya. Ketika dia sudah mempublikasikan, pasti dapat royalti atau keuntungannya. Contoh misalnya, sekarang kan misalnya untuk produk yang misalnya apa berupa apa misalkan, coba itu hak cipta. Misalkan apa? Tas, ya, tas itu tas misalnya ini. Tas, kalau yang tasnya itu sudah bermerek atau branded itu kan ada ya yang branded terkenal mungkin ya. Itu kan sudah didaftarkan ke Badan Haki, misalnya Louis Vuitton ya. Atau misalnya apa? Itu kan sudah mendunia ya, sudah mendunia bukan hanya di Indonesia itu terkenal. Hampir semua Louis Vuitton itu pasti tahu merek tas terkenal. Nah itu dia bahannya. Itu jadi logonya itu kan dia punya logonya. Logonya di mana tidak ada apa yang meniru. Apa contoh misalnya kalau dalam bidang teknologi, misalnya Apple saja, ya, merek Apple. Apple itu kan apa simbolnya, lambangnya apel digigit. Nah, apel yang digigit itu kan lambang Apple itu berarti lambangnya sederhana. Orang lain ketika melihat lambang Apple seperti itu, itu lambangnya Apple. Dan biasanya itu untuk menengah ke atas ya, untuk Apple ya, seperti itu. Jadi itu kan punya ciri khasnya masing-masing atau tulisan, bisa berupa tulisan walaupun hanya 2 huruf saja, tetapi itu punya ciri khas uniknya. Nah itu dipatenkan ya supaya tidak ada yang meniru ke Badan Haki. Nah, kalau di Indonesia ada Badan Haki, ada kementeriannya atau badan hukumnya. Nah kemudian yang kedua nih hak kekayaan industri. Yang kedua hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu berarti dalam bidang industri ya, dalam bidang industri terbagi lagi untuk hak kekayaan industri. Ini yang pertama hak paten. Nah tadi hak paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara dalam bidang teknologi. Ya itu hak paten. Kalau yang kemudian yang selanjutnya ada hak merek. Nah di sini untuk hak merek berarti apa hak merek? Hak merek itu merek kan tadi berupa lambang, simbol, ya tulisan. Jadi hak yang diberikan oleh suatu negara kepada siapa? Kepada si pengembang industri yang si penciptanya, pencipta merek tersebut. Ya sekarang kan ada tidak ketika si pencipta merek itu bisa saja dia tidak membuka usaha, tetapi dia menciptakan mereknya, itu dia dapat royaltinya, dapat keuntungannya. Ya, nah itu didaftarkan ke Badan Haki. Kemudian hak desain industri, ya hak desain industri itu berarti
membahas tentang desain industri apa saja, boleh fashion, ya, boleh dalam bidang pemesinan, kemudian macam-macam ya, kemudian produk makanan, ya, sandal dan sebagainya. Nah, untuk ini desain tata letak sirkuit terpadu ini biasanya berupa rancangan semacam apa tadi, software misalnya, ya, rancangan software, kemudian motherboard, ya, motherboard mungkin ya, atau jaringan komputer misalkan ya, ini rancangan sirkuit terpadu. Kemudian ada hak rahasia dagang. Nah, ini biasanya sifatnya rahasia, hanya boleh diketahui oleh si pemilik atau si perusahaan itu ada hak rahasia dagang. Ada nanti diberikan ya. Kemudian ada hak indikasi. Apa sih indikasi? Hak indikasi, dia tahu hak indikasi? Hak indikasi itu nanti lebih kepada struktur geografi suatu wilayah. Contoh misalnya nih, di Indonesia kan terbagi ke dalam beberapa wilayah ya, berpulau-pulau Indonesia itu. Misalnya contoh, setiap pulau atau wilayah punya ciri khasnya. Contoh misalnya kalau di Garut, lain apa sih yang dari ciri khas? Misalnya domba ya, domba Garut. Nah, ini sebetulnya untuk domba Garut kalau sudah dimasukkan ke jalan ya paten ya, terkenal. Jadi apa sih yang membedakan domba Garut dengan domba yang lain? Atau misalnya contoh di Aceh misalnya terkenal apa kopinya ya? Kopi apa di Aceh itu? Kopi Aceh, kopi apa? Kopi Gayo, jadi orang mendengar atau melihat di daerah sih kopi Gayo, dan itu pasti dipatenkan. Jadi itu didaftarkan ke Badan Hak Kekayaan Industri, ya, hak kekayaan industri bahwa di Gayo itu apa kopinya itu hanya dari daerah Aceh. Yang lain mungkin apa sih keunikan kopi Gayo dengan kopi yang lain misalnya? Apa coba? Mungkin dari rasa tidak terlalu menyengat, mungkin ya, tidak terlalu asam dibandingkan kopi yang lain, dari rasanya tidak menyengat, tapi warnanya tetap sama hitam ya. Nah, semua membedakan itu kan berdasarkan geografi suatu wilayah. Di Aceh ada kopi Aceh, kemudian ada kopi Gayo. Sudah apa lagi? Di Bali misalnya, di Bali terkenalnya apa? Di Bali tempat wisata itu punya ciri khas masing-masing ya. Contoh misalnya kalau di Karawang, mungkin di Karawang itu ada penghasil padi ya, penghasil padi. Nanti sekarang kalau sudah masuk area industri, padinya sudah mulai, lahan pertaniannya sudah mulai terkikis oleh industri. Itu kalau misalnya Karawang dulu penghasil padi itu menghasilkan padi yang berkualitas, padinya beda dengan yang lain. Nah, itu pasti tergantung dari suku tanah. Mungkin bibit unggulnya sama ya, tipe A misalnya, ketika ditanam di Garut mungkin bisa beda karena struktur tanah atau keadaan geografis mempengaruhi mulai dari iklim dan sebagainya. Nah, seperti atau misalnya kalau indikasi itu contoh misalkan ini apa yang lain ada yang tahu? Jadi sesuai dengan wilayah masing-masing. Contoh misalnya apa lagi? Di Sumbawa misalnya. Sumbawa itu terkenal dengan susu kuda liarnya ya, susu kuda liar. Lalu kita ada yang kuda kita juga, tapi mungkin di sini tidak dikeras susunya. Nah, susu kuda liar itu kan punya kekhasannya. Itu ada suatu operasi atau badan yang menampung, dan dia nanti yang mempublikasikan. Ini loh, ya nanti suatu ada perusahaannya di mana dia yang jadi ini yang menjadi mempublikasikan bahwa susu kuda liar itu asal dari Sumbawa. Nah itu mulai dari barangnya itu harus didapatkan. Kemudian tidak ada kan susu kuda liar dari Garut misalnya, atau dari daerah Sumatera, dan itu terkenalnya susu kuda liar Sumbawa. Atau misalnya madu misalnya ya, madu mungkinnya ini kan lomba memang tinggalnya bisa di mana-mana ya. Tapi lomba madu mana yang madu Jambi itu beda-beda, punya ciri khas tersebut. Ya, itu yang disebut dengan hak indikasi. Ya, paham ya tentang hak indikasi? Ada yang ditanyakan sampai sini? Lanjut lagi? Nah, di sini tentang hak cipta. Ini sejarah hak cipta. Sejarah hak cipta itu pertama kali tahun 600 sebelum Masehi ya. Dulu itu ada
penemu titik dan koma. Kalau sekarang kan titik dan koma, coba bayangkan kalau tidak ada ketika kita menulis tidak ada titik koma, kita obrak saja lulus semua. Ya. Nah, jadi ada yang namanya pehlian. Ya, pehlian itu penemu titik koma. 600 tahun 600 sebelum Masehi. Ya, pehlian. Nah, kebetulan pehlian ini orang Yunani ya, dari Yunani itu meninggal. Akhirnya warisannya itu jatuh ke tangan anaknya. Jadi si penemu pehlian itu penemu titik koma. Nah, kebetulan setelah dipublikasikan pihak Yunani merasa ada penghargaan dari Yunani, meninggal. Nah, berarti di sini setelah dihargai, ya ada penghargaan, ya dapat penghargaan dan segala royalti juga. Akhirnya dia wariskan kepada anaknya, ya. Nah, Apulus namanya pada anaknya. Nah, jadi yang penerima royalti itu juga itu anaknya Apulus. Jadi sejarah hak cipta itu asalnya dari Yunani 600 sebelum Masehi. Itu penemunya. Nah, sampai sekarang kan titik koma, ya coba kalau tidak ada titik koma, ya sampai sekarang digunakan. Mau pelajaran Indonesia ketika kita menulis ya, atau karya tulis pasti ada titik koma. Nah itu, ini sejarahnya ya kita. Nah, kemudian berlanjut di Indonesia nih, di Indonesia itu di sini menurut UHC itu Undang-Undang Hak Cipta. Tadi ya pasal 2 hak cipta adalah, nah tadi hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta. Ya tadi untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya atau juga memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut aturan UHC yang berlaku. Jadi si hak cipta ini boleh diperbanyak atas izin si pencipta. Ya, dia publikasikan, dia perbanyak. Contoh saja. Kan ada boleh dikopikan dalam berapa, contoh misalnya untuk pembuatan lagu dikopikan berapa tahun sekarang, tanggal berapa, misalnya sekarang tanggal 11 Januari 2023 ya, keluarlah lagu misalnya lagu dengan judul ini, kemudian penerbitnya siapa ya, yang memperbanyaknya berapa kopi, itu atas izin si penciptanya. Itu contohnya misalnya untuk ya. Kemudian sama, jadi di sini ketika menciptakan, kalau kita memperbanyak atas izin si pencipta boleh. Bahkan hak cipta itu juga bisa sifatnya tidak tetap. Maksudnya jadi dia bergerak. Sifat hak cipta di sini bergerak. Kenapa? Karena bisa saja hak cipta itu berpindah tangan. Berpindah tangan kepada siapa? Kepada si pewaris. Kemudian bisa juga dihibahkan, ya. Dihibahkan berarti diberikan ya, atau bisa juga dihadiahkan, atau diambil alih negara, ya. Seperti itu. Paham ya? Sampai sini tentang hak cipta. Kemudian, nah kedudukan hak cipta di sini nih. Tadi udah kedudukan hak cipta, dia bisa berpindah tangan. Berpindah tangan karena apa tadi? Si penciptanya sudah meninggal, ya. Kemudian bisa diwariskan. Kemudian bisa berupa hibah, nah atau dijadikan milik negara. Ya, itu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pasal 3. Kemudian, nah ciptaan yang dilindungi, nanti kan sudah dibahas diulas ya, hak cipta itu apa saja? Bisa berupa seni, ya, bisa berupa apa? Berarti tadi informasi, teknologi, ya. Nah ini yang dilindungi. Yang dilindungi apa saja? Coba. Nah, apa saja yang dilindungi? Ya, yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta apa saja? Apa saja coba? Sambil dibaca. Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2022. Hak cipta yang dilindunginya itu hak cipta yang berpengetahuan, hak cipta seni, hak cipta sastra. Hak cipta sastra bisa berupa puisi, bisa berupa pengharapan, ya, bisa berupa apa? Sastra itu juga berupa drama, ya. Itu baik yang
hanya teksnya saja atau sampai jadi drama atau film sinematografi itu kan berupa seni ya, seni banyak, ada seni patung juga ada yang membuat ya, hati-hati untuk patung misalnya. Untuk patung misalnya yang patung gajah patung misalnya untuk ya patung-patung yang ada di kota-kota itu kan ada si pencipta, ada arsiteknya. Siapa nanti yang membuat patung tersebut? Nah itu dilindungi oleh hak cipta ya. Kemudian seni lukis sama apa ya? Seni lukis, arsitektur ya itu semua ada, itu dilindungi. Jadi pasti di situ ada si pembuatnya oleh siapa, tanggal berapa, itu ada, itu dilindungi. Walaupun nanti ada yang meniru, tetapi kan dia yang pertama kali mempublikasikan, mendapatkan kebadan haki, dia yang mendapatkan keuntungan bahkan diakui ya seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, masa berlaku hak cipta. Masa berlaku hak cipta itu terbagi dua. Ya, terbagi dua. Ada kelompok pertama, terbagi tiga maksudnya. Ada kelompok kedua, ada kelompok ketiga. Yang pertama itu yang original. Masa berlakunya yang original berarti apa sih? Original asli ya. Di sini berarti berlakunya itu seumur hidup si pencipta. Nah, ketika si penciptanya meninggal, berlaku lagi selama 50 tahun setelah si pencipta itu meninggal dunia. Ya paham ya? Itu original. Berupa apa saja? Buku, pamflet, karya tulis, tarian, ya, segala bentuk seni rupa, lagu. Nah, makanya kan banyak yang pencipta lagu sudah meninggal, tapi kan tetap diakui ya oleh suatu negara dan masih berlaku 50 tahun setelah si pencipta tersebut meninggal. Nanti keuntungannya pada siapa nih? Warisannya nanti kepada warisnya. Ya, atau misalnya si pencipta membuat wasiat, boleh diwasiatkan pakai pengacara berbadan hukum, nanti royaltinya akan saya berikan untuk misalnya yayasan panti asuhan. Nah, selama berlaku berapa lama? Nah, itu tergantung dari wasiat. Jadi bisa berpindah royalti itu atas dasar tadi waris, hibah, wasiat, atau bisa juga dilakukan jadi milik negara. Jadi milik negara contoh misalnya untuk dokumentasi seperti film-film yang perjuangan ya, perjuangan gitu. Kemudian yang kelompok kedua nih, derivatif. Derivatif ini berarti maksudnya tidak tetap. Ini berlaku selama 50 tahun. Berlakunya 50 tahun meliputi karya pertunjukan, drama, pewayangan, nah, siaran radio, ya, televisi, ceramah, makanya ceramah, seminar, kuliah itu kalau misalnya kita orang yang sibuk ceramah atau pidato itu dia hasil karyanya sama menghasilkan sendiri itu pasti itu termasuk hak cipta. Ya, kemudian kelompok 3 berlaku selama 25 tahun meliputi program komputer berarti atau software hanya berlaku selama 25 tahun. Nanti kalau ada berkembang lagi boleh digantikan ya seperti itu ya. Karena kan software itu kalau namanya teknologi pasti cepat ada perubahan ya, cepat berubah. Paham sampai sini? Nah, ini masa berlaku hak cipta. Lanjutkan kembali. Nah, pendaftaran hak cipta ini sifatnya fakultatif. Artinya apa? Boleh didaftarkan tergantung dari si pencipta itu sendiri. Kalau tidak segera didaftarkan, berarti ya satu mungkin kalau ada yang meniru orang lain sementara yang meniru tersebut dia mendaftarkan pertama kali, bayarnya berarti kalau istilah sebenarnya apa boleh buat karena dia tidak segera mendaftarkan yang pertama kali penciptanya ketika ada yang menang contoh saja untuk saluran lagu saja mungkin kalau yang namanya pencipta dia kan yang sering menciptakan lagu mungkin ketika apa ketika makan sambil dia ada lirik-lirik lagu ya dia mencoba diulang-ulang ternyata ada yang mendengar. Nah itu kan sama ternyata ini bagus nih padahal dia sendiri hanya mendengar ini cocok untuk dijadikan lagu. Nah, variasi pendengar segera didaftarkan ke badan haki ya berarti dia sudah meniru. Tetapi kan yang mendaftarkan pertama badan haki itu kan sistem di Indonesia yang pertama kali mendaftarkan berarti dia yang punya hak hakimnya atau hak ciptanya. Sementara yang membuatnya tadi bukan dia, tetapi yang mendaftarkannya itu. Jadi yang pertama kali mendaftarkan itu yang mendapat hak cipta dari badan hak. Ya paham ya? Nah jadi di sini
sifatnya pilihan, boleh didaftar, boleh tidak. Tapi kalau tidak didaftar itu ya tadi banyak yang meniru kemudian tidak dapat keuntungan juga ya. Nah ini daftarnya ke Dirjen Haki gitu. Ke Dirjen Haki bisa offline atau sekarang kan sudah online ya, sudah ada online, langsung daftar online, kemudian Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ya, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jadi ini mendaftarkan bisa online dan offline. Persyaratannya sudah banyak nih di situs-situs apa saja sih harus disiapkan untuk mendaftarkan ke Badan Haki. Nah, untuk harta kekayaan industri nih, tadi ya kita bahas yang tadi yang di awal kan harta kekayaan industri terbagi berapa tadi? Di awal coba terbagi berapa? 4, 3, 4, 5, 6. Coba berapa? Tadi yang di awal yang menyimak pasti tahu tadi. Siapa yang indikasi ya tadi ada dua sedikit oleh ibu. Coba. Yang pertama apa saja tadi? Apa ya? Coba baca apa? 6. Bagi 6. Pertama apa saja tadi? Hak? Paten. Kemudian? Ya. Kemudian? Ya, desain industri. Kemudian apa lagi? Tata sirkuit. Betul. Terus apa lagi? Rahasia dagang. Terakhir? Hak indikasi. Ya, boleh lah 100 ya. Yang menyimak. Nah ini tadi. Jadi jelas sedikit ya. Di sini ada di kita di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang hak paten. Nah ini definisinya. Coba yang di belakang. Coba hak paten. Apa hak paten dibaca saja? Ya hak. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penampung atas hasil pengembangan di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri ketentuannya tersebut akan memberikan tujuan kepada orang lain untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Iya, ini definisi atau pengertian menurut undang-undang ya. Menurut undang-undang tahun nomor 14 tahun 2001 ya definisinya atau pengertiannya. Jadi kalau kita simpulkan hak paten itu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara kepada si pencipta dalam bidang apa? Teknologi. Ya, dalam bidang teknologi. Nah tadi misalnya yang Apple contoh ya, yang menemukan software itu beda lagi. Ini ada sirkuit terpadu ya dia. Nah, kemudian hak merek nih, hak merek atau trademark. Trademark kan suka ada simbol-simbol TM, ya, iya boleh. Ya, boleh lah. Ya. Nah, trademark suka ada kan kalian kalau melihat membeli produk mau minuman, suka diperhatikan tidak? Contoh merek Aqua saja minuman apa air mineral merek Aqua ini bukan promosi ya atau merek air mineral. Kalau diperhatikan tidak ada simbol C itu berarti copyright ya, simbol CM itu berarti trademark. Paham ya? Nah kalau makanya diperhatikan kita beli produk tuh perhatikan dari promosi itu kita wajib baca ya. Nah di sini hak merek nih. Nah tadi merek itu bisa berupa lambang, tulisan, logo ya. Nah ini menurut definisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun. Nah, coba yang ujung belakang, coba. Di hak dibaca, di hak merek dibaca ya. Coba hak merek apa sih definisinya menurut? Iya. Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada yang diberikan oleh negara kepada pemilik mereka terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek di sini macam-macamnya. Boleh dalam apa saja tadi mereknya dari dalam produk pangan, sandang, ya banyak. Misalnya dalam produk-produk pemesinan itu kan ada merek. Contoh untuk stempel emos dia punya merek tersendiri. Merek misalnya si A ya. Nanti kalian belajar. Nanti untuk di kelas 11 selanjutnya di kelas 11 nanti kita akan membuat produk nih nanti jadinya berupa gambar prototipe nanti selanjutnya dari hak kekayaan industri ya. Nah ini kita akan membuat stempel emos nanti kita belajar dengan cara dibuat nih. Nah ini yang disebut dengan hak merek itu ada di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 ya. Kemudian kita lanjutkan kembali hak desain
industri. Ya, coba hak desain industri. Baca. Hak desain industri adalah instruksi yang diberikan kepada para desainer dan hasil kreasinya untuk selama tertentu dan hak mengajukan gugatan kepada siapapun dengan sengaja membuat, memakai, menjual, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberikan desain industri Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang desain industri. Iya. Desain ini biasanya yang kalau anak itu kepada misalnya apa fashionnya, fashion itu pasti dia punya desainnya, desain industri, rancangan itu bukan hanya desain saja, bisa juga furniture dan sebagainya. Nah ini di mana dia itu selama dalam jangka waktu tertentu, jadi dia itu bisa apa menggugat kepada siapa yang sengaja membuat, memakai, menjual, impor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Ya, jadi contoh misalnya suatu perusahaan A belum tentu dia yang membuat desainnya. Di situ ada desainnya siapa? Ya. Nah, jadi dia hanya mempublikasikan di perusahaan tersebut, tetapi ada desainernya. Ya, itu yang disebut dengan hak desain. Kemudian di sini hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu dan bagaimana yang tadi yang berupa software, rancangan, atau berupa apa motherboard juga bisa dalam komputer misalnya rancangan motherboardnya, kemudian mulai dari CPU-nya itu masuknya ke hak desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ada hak rahasia dagang. Hak rahasia dagang di sini tidak diketahui oleh umum. Ini di bidang teknologi atau bisnis. Ya, tidak hanya teknologi saja. Hak rahasia dagang juga bisa untuk produksi pangan, sandang, ya sama. Itu hanya oleh pemiliknya saja. Ya. Hak indikasi ya tadi ya. Hak indikasi itu berhubungan dengan menunjukkan daerah asal suatu barang. Tadi sudah dijelaskan di awalnya bahwa ini berhubungan dengan wilayah kekhasan dari suatu wilayah. Ya. Contohnya tadi apa? Yang diberikan contohnya? Kopi, misalnya kopi Gayo. Terus apa lagi? Kopi Aceh. Apa lagi? Ya. Sudah ada kampung Kintamani dari Bali juga ada. Itu ada kampungnya sudah dipublikasikan, sudah didaftarkan ke Badan Haki. Jadi mungkin bisa juga ada kampung ya, apalagi di pasti di wilayah Garut mau dimanapun kampungnya ada kampung yang dengan kampung yang dekat dengan kolam-kolam gitu ya, kolam-kolam ikan pasti ditanami kampung. Nah, tetapi ada kekhasannya kampung Bali atau kampung Kintamani, yaitu khas dari Bali. Itu ada suatu operasi yang menampung, yang mempublikasinya nanti itu asalnya dari Bali. Ya, jadi tidak ada walaupun mungkin ya sama rasanya kampung, tetapi mungkin dia punya khasnya sendiri. Ya, ini dia dengan hak indikasi. Nah, tadi kan pengajuan haki ke Badan Haki ya, ke Badan Haki, yaitu tadi apa ke Dirjen Haki, kemudian ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini ada prosedurnya nih, atau langkah-langkahnya bagaimana mendaftarkan atau mengajukan produk atau hak paten atau hak cipta atau hak merek itu ke Haki di sini. Yang pertama yang mengajukan yaitu yang punya apa di bawah naungan Direktorat Jenderal Hak Haki ya. Kemudian si pencipta langsung mendaftarkan melalui konsultan hak haki. Daftarnya bisa online, bisa datang langsung kalau offline. Tapi sekarang lebih mudah dengan online ya, semua serba online. Kemudian, nah ketika permohonan pertama mendaftar itu dikenakan biaya, ada biayanya ya. Kita mungkin dulu bicara 500.000 mungkin ya, dari bawah 1 juta sekarang juga begitu ya. Kemudian ini ada, karena biaya itu akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Kemudian formulirnya tadi kan kalau mendapatkan online, formulirnya bisa kita langsung isi ya. Kemudian kita upload, kita kirimkan langsung secara online. Nah, di sini ada aturannya tentang pendaftar itu diatur dalam Kemenkumham, Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2006. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang prosedur haki? Paham? Kalau sudah paham berarti nanti siap-siap ditanya oleh ibu ya.
Ini baru prosedur nih. Nah, ini syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan, dicoba. Yang dapat dipatenkan punya syaratnya. Ya, ada syaratnya. Pertama, syaratnya dia sifatnya baru. Ini baru. Ada nih produk tersebut atau logo tersebut atau merek tersebut atau ciptaannya. Kalau mau berupa musik atau puisi itu belum ada. Ya, jadi jangan sampai kita meniru atau ada kalimat-kalimat yang di sedikit, walaupun hanya 2 kalimat, 2 bait. Kalau untuk berupa lagu atau puisi itu ditolak. Ya, karena mereka punya arsipnya. Pada nanti itu punya arsipnya ya. Kemudian bersifat inventif. Ini bagaimana inventif itu? Coba inventif, maksudnya bagaimana? Inventif, bersifat inventif berarti apa? Ini berarti sifatnya itu dia itu bisa sementara, bisa juga dia tetap, ya. Jadi lebih kalau sementara berarti lebih pada waktu. Inventif di sini berarti dia itu melindungi si inventor atau penemunya. Berarti belum ada yang menemukan selain dia, ya. Itu sifatnya inventif, ya. Kemudian aplikatif di sini berarti aplikasi apa? Arti aplikasi? Beragam, ya, beragam. Contoh kalau misalnya untuk teknologi itu kan pasti berkembang seiringnya waktu. Nah, keluar teknologi A, nanti ada yang lebih baru lagi teknologi B, misalnya untuk software misalnya untuk Microsoft saja. Microsoft kan itu ada perubahan, itu yang disebut dengan aplikatif, ya. Jadi kalau untuk teknologi pasti di aplikatif di sini, untuk software di sini berarti dia ini berjalannya waktu ada pembaruan, ya. Microsoft Word dari 2013 mungkin misalnya jadi 2017 dan selanjutnya. Kalau misalnya Windows, ya, Microsoft Windows, jadi itu ada perubahan. Kemudian selanjutnya poinnya tidak muncul. Tadi bersifat apa? Aplikatif nih. Aplikatif berarti apa tadi? Mengalami perubahan seringnya waktu, ya. Contoh kalau untuk teknologi. Tetapi kalau misalnya untuk hak cipta yang lain seperti tarian, itu mungkin ada juga. Tarian itu kan sifatnya tarian atau misalnya kaligrafi tarian itu tetap mungkin, ya. Tapi kalau teknologi aplikatif, hasilnya teknologi bisa berubah. Kemudian tadi bersifat time sensitif. Time sensitif di sini berarti contoh misalnya itu ada waktunya. Jadi ketika kita mendaftarkan ke badan haki, si pencipta itu kan ada waktunya berapa lama nih. Pertama kali contoh untuk logo yang suka sepak bola Persib saja, ya. Lambang Persib itu, ya, lambang Persib misalnya. Itu kan ada. Itu ada berapa pertama kali mendaftarkan, berlaku berapa lama nih, kemudian lagi 10 tahun. Ya. Nah, ketika sudah habis berarti harus dilanjutkan kembali. Ya, itu yang disebut dengan time sensitive. Nah, kemudian kita lanjut kemudian ke prinsip-prinsip haki. Prinsip. Ada prinsip itu apa sih? Prinsip. Punya setiap orang pasti punya prinsip, ya. Prinsip nggak sama. Prinsip apa prinsip? Kepribadian. Kalau untuk manusia kepribadian, ini untuk haki dia punya prinsip. Prinsipnya pertama prinsip ekonomi. Apa maksudnya prinsip ekonomi?
Kalau hal-hal yang berbau ekonomi berarti ujung-ujungnya apa? Uang, ya uang. Nah, prinsip ekonomi maksudnya di sini haki itu dia punya nantinya akan menimbulkan keuntungan untuk si penciptanya, bernilai ekonomi, royalti untuk si pencipta. Itu ya, itu yang disebut dengan prinsip ekonomi. Yang kedua prinsip keadilan. Keadilan di sini berarti ini melindungi siapa? Melindungi si pencipta dan juga melindungi ciptaannya. Jadi adil ya. Kemudian prinsip kebudayaan. Ini prinsip kebudayaan berarti lebih luas lagi. Selain dia bermanfaat untuk si pencipta, kemudian bermanfaat juga untuk bangsa. Ya, untuk bangsa. Contoh saja misalkan untuk lagu, untuk sebuah syair, misalkan itu kan nanti ketika dipublikasikan, apalagi kalau lagu-lagu wajib itu kan bermanfaat ya. Kita mengenal lagu wajib, berapa sih lagu wajib contoh lagu wajib dari Indonesia misalkan ya, itu nanti kalau kita publikasikan orang lain, kemudian kita sering nyanyikan orang lain apa? Nah itu contoh kalau untuk lagu wajib sama untuk misalnya semacam sinematografi juga ya atau perfilman itu kan nanti keuntungan untuk si pencipta, kemudian untuk melindungi penciptaannya, hasil karyanya, dan juga bermanfaat untuk masyarakat umum dan bangsa ya, terutama di Indonesia. Kemudian prinsip sosial. Nah, sosial berarti di sini masyarakat ya pada umumnya. Jadi punya prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan dan Siap. kita kembali. Nah, di sini hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta di sini kan banyak pelanggaran ya. Contoh nih, yang melanggar itu yang bagaimana coba dalam menurut kalian? Kalau yang melanggar hak cipta itu seperti apa? Ya, meniru hasil karya, ya, hasil karya orang lain. Contoh ya betul, itu termasuk meniru walaupun berupa syair, walaupun hanya liriknya saja misalnya ya ditiru. Atau misalnya koreografi juga. Kalau sudah kita tidak publikasikan itu ada yang meniru saja kita yang membuat atau misalnya semacam ini lah. Contoh jurus-jurus silat misalnya ya. Dulu jurus silat itu sekarang kan ada silat perpaduan silat dengan apa namanya boxer ya. Tarung derajat itu kan perpaduan silat dan boxer. Nah itu kan ada penemunya. Tarung derajat yang namanya Pak Derajat itu tadi yang menemukan. Makanya silatnya namanya tarung derajat itu perpaduan dia membuat jurus baru. Nah, itu kan didaftarkan ke Badan Haki ya supaya itu ciptaan dari Pak Derajat supaya nanti tidak ada nih walaupun ketika dia tampil atau siapa anak didiknya tampil di suatu tampilan pentas silat misalnya, wah ini loh ada jurus baru, dia tidak publikasikan, tidak segera didaftarkan, wah itu bisa celaka ya. Nah ketika sudah didaftarkan ke Badan dia dapat royaltinya karena Pak Derajatnya sudah tidak ada, diwariskan kepada anaknya, ada penerusnya nih ya. Sampai sekarang kan itu terkenal bahkan sudah mengikuti lintas dunia ya untuk tarung derajat contohnya. Nah itu tadi kan jadi untuk melindungi. Nah ini yang hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran nih. Pertama, penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan. Nah untuk keperluan pendidikan atau penelitian biasanya meneliti kita tidak minta izin kepada pencipta ya tidak apa-apa, hanya untuk meneliti atau karya ilmiah ya, sifatnya untuk pendidikan. Yang kedua, pengambilan cipta pihak lain untuk keperluan pembelaan di dalam pengadilan. Misalnya kalau seseorang yang diadili ini dalam sidang butuh bukti, tidak minta izin dulu kepada pencipta boleh ya. Kemudian ceramah mungkin untuk tujuan pendidikan ya, tapi ceramah itu kan kalau seminar itu pasti ada seminar atau ceramahnya siapa itu ada ya. Kemudian pementasan yang tidak dipungut bayaran ya, pementasan misalnya pementasan tadi karyanya kan ciptaan si A, misalnya tari merak contoh ya, tari merak ciptaan si A dipentaskan itu tapi tidak dipungut bayaran, itu tidak. Pementasan seni misalnya di acara 17 Agustusan atau acara sekolah luar seni ya, menampilkan karya itu tidak kita kepada si pencipta karya tersebut asal tidak dipungut bayaran, itu tidak melanggar hukum ya. Tetapi sebetulnya banyak ya dari bangsa Indonesia itu yang melanggar hukum. Contohnya kita menyadur lagu saja ya,
menyeru lagu tidak atas izin atau mengaransemen lagu tidak atas izin penciptanya, kemudian tidak, itu banyak sekali kasus. Ya. Nah, kemudian di sini contoh kebanyakan kita pengetahuan dan huruf braille, dari huruf ya, huruf ini salah mengerti. Huruf braille untuk biasanya ini untuk yang tunanetra atau tunarungu. Kemudian ini pembuatan salinan program komputer oleh pemilik, jadi oleh pemiliknya, oleh pemilik langsungnya. Ini boleh, jadi tidak melanggar. Nah, sampai sini bahasanya tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Coba untuk selanjutnya Ibu akan bagi kelompok ya. Untuk selanjutnya Ibu bagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok mengamati video. Ya, kelompoknya satu kelompok 6 orang, boleh yang terdekat. Boleh di sebelah sini. Maaf tidak, yang 2 orang tidak. Yang ini boleh di dalam. Yang ini juga sama, itu bisa 5 orang. Yang ini ya, bagi kelompok yang ini sama. Nah, 3 ini bisa 2 mejanya. Ya, yang terdekat saja karena biar kita minum waktu ya. Dorong 5 menit ya, lupa. Ya, boleh Kak, sini satu saja. Ya, ya boleh. Boleh. Pokoknya 6 orang saja, satu kelompok 6 orang maksimalnya. Begitu. Nah, masuk sini lah. 6 orang. Nah, ini disatukan. Nah. Ini belum sebentar. Yang ini masuk ke sini. Jadi 4 orang kan? Yang itu 2 orang. Udah, coba disiapkan buku tulisnya masing-masing. Buku tulisnya disiapkan, Sidang dugaan kasus pelanggaran hak cipta kepada tergugat keluarga Gen Halilintar masih berlanjut. Mangkir selama 4 kali persidangan, Gen Halilintar tetap tidak terlihat mendatangi pengadilan negeri. Kuasa hukum dari Naga Suara, Yus Mulyadi, siap untuk menghadirkan bukti-bukti dugaan pelanggaran hak cipta tersebut. Dikutip dari Kompas.com, sidang tersebut akan diadakan lagi pekan depan. Menurut kuasa hukum Naga Suara, Yus Mulyadi, pihaknya akan menghadirkan bukti-bukti pada sidang lanjutan minggu depan. Kasus ini ternyata berawal dari akhir 2018. Diketahui keluarga Gen Halilintar mengcover lagu Siti Badriah yang berjudul Lagi Cantik yang diunggah dalam kanal YouTube milik keluarga tersebut. Menurut pihak label musik Naga Suara yang menaungi Siti Badriah, cover lagu tersebut dilakukan tanpa izin. Naga Suara menduga Gen Halilintar telah melanggar hak cipta. Setelah itu, pihak Naga Suara dan manajemen Gen Halilintar melakukan mediasi. Namun, dari mediasi tersebut tidak menemui titik terang apapun. Demi mendapat kepastian, Naga Suara menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan. Namun, pihak Gen Halilintar pada sidang sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan untuk menghadiri persidangan.
menurut pantauan Kompas.com, video yang dimaksud Yos sudah tidak ada dalam akun YouTube Gen Halilintar. Meski demikian, video tersebut diunggah ulang oleh beberapa akun YouTube yang lain. Dan informasi dari Tribun News Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Jangan lupa subscribe ya. Anda kembali di Indonesia Morning Show. Tiap tanggal 26 April, masyarakat dunia ini memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Begitupun rutin diperingati di tanah air. Nah, soal Citra Brand, ini nih yang mesti diperhatikan sekali, terutama untuk kalian-kalian nih akan merintis usaha. Karena apa? Karena di balik brand yang kuat ada filosofi cerita yang mempresentasikan produk tersebut. Seperti cerita di balik brand-brand berikut ini. Nah, ini merek-merek yang tidak berdasarkan bahkan tidak terkenal di dunia ya. Minuman soda yang satu ini bisa dibilang salah satu minuman soda legendaris di dunia. Bahkan dari sejumlah penelitian, katanya logo merah putih pada minuman ini sudah dikenal oleh 94% penduduk dunia. Ada cerita apa sih di balik logo yang terkenal itu? Ternyata katanya nama minuman bersoda ini diambil dari daun coca dan biji cola sebagai bahan pembuatannya. Oleh sang kreator John S. Pemberton, huruf K pada biji cola diganti dengan huruf C agar kelihatan lebih enak dibaca dan dilihat. Namun soal pemilihan, paduan warna pada logonya dipilih warna merah putih agar enak dilihat. Kalau brand produk satu ini sudah pasti sebagai milenial kita pada tahu, yaitu Apple. Di balik kesuksesan Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi canggih di dunia, logo Apple justru merepresentasikan kesederhanaan. Karena para pendirinya, Steve Jobs dan Steve Wozniak, mereka ingin Apple membawa kesederhanaan pada masyarakat dengan cara paling canggih. Setelah melalui sejumlah penelitian, maka terbentuklah bentuk asal tergigit. Desain ini dibuat oleh Rob Yanov pada tahun 1977. Maksud dari gigitan ini sebenarnya punya cerita loh. Pada tahu kan kalau bytes itu adalah salah satu fondasi penting dalam dunia komputer? Nah, sang kreator pun akhirnya mengaplikasikan filosofi ini pada bentuk apa tergigit. Ya, itu tadi sekilas soal cerita-cerita di balik brand-brand terkenal, ya kan? Ada cerita, ada filosofi, sehingga kalau ada yang mau menjiplak, pasti ada urusan hukum ujung-ujungnya. Iya dong, nggak mau kan brand yang kita ciptakan itu dijiplak, ditiru orang lain. Makanya ini penting banget karya yang kita ciptakan ini segera kita proteksi sedini mungkin ini lebih baik. Dan tentunya makanya tahun ini Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham akan menggelar kampanye spesial yang bertajuk Generasi Indonesia yang Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter dengan fokus pada potensi indikasi geografis. Nah, seperti apa nih rangkaian kampanye ini, apa tujuannya dan juga latar belakangnya? Kita sudah bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Freddy Haris. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Des. Hai. Selamat pagi Jenny di pagi hari ya Pak Freddy. Ini sebelum kita lanjut ngobrol kemana-mana, pasti mungkin masih banyak pemirsa baru yang mungkin baru merintis usaha karena kita punya segmen produk review. Nah, tentang yang paling mendasar Pak, hak intelektual itu apa sih? Ya, hak intelektual itu sebenarnya banyak ya. Ada merek, paten, cipta, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi makinnya banyak banget. Banyak, tapi kenapa kita harus melindungi sebenarnya? Karena itu hasil karya intelektualitas. Jadi kalau dia nggak dilindungi nanti gampang dijiplak, ya orang tiru segala macam, ya udah nggak punya manfaat apa-apa. Ya, karena itu ide gitu ya. Betul-betul ide dari manusia, kecuali dikasih gerak nanti ada sumber daya alam. Oh gitu, sumber daya alam. semua hasil pemikiran bentuknya Iya. apapun, gambar, Seni, sama, nyanyi, patung. oh itu harus dibeli. Tapi Pak, kalau kita mau mendaftar, nanti apakah sekarang katanya sudah mau dipermudah Ya. dengan cara? Jadi nanti pas hari KI kita sudah memprogramkan pendaftarannya online. Jadi dari ini masukkan pendaftaran merek dan lainnya online, lalu bayar ke bank segala macam kita proses. Kalau nggak ngerti bisa pakai konsultan KI. Oh, oke. Caranya untuk langsung dapat konsultan itu berarti di Ada nanti kita kasih list konsultan KI di mana saja bisa langsung kontak. Kalau merek sih sebenarnya gampang, tapi kan kalau paten biasanya kan butuh
butuh guidance kan, apa sih deskripsinya segala macam. Betul. Nah, kalau sudah kita mendaftar, berikutnya step-stepnya apa? Sudah mendaftar langsung latihan intelektualnya keluar, akademiknya keluar, atau masih ada sistem universal. Sebenarnya kalau merek 18 bulan, paten juga 18 bulan. Kenapa sih lama? Lama itu karena harus diumumin supaya nggak sama-sama punyanya orang lain di negara lain. Jadi kita kan ini. Lalu kalau seandainya tapi dilindunginya sejak daftar, nanti kalau udah dibilang nggak ada komplain dari orang lain, dilindunginya pas dari mulai daftarnya itu, bukan pas dikasih sertifikatnya. Nah, ya, jadi 18 bulan itu menunggu kalau ada klaim dari ini merek saya sudah lebih dulu, tapi kita ketika mendaftar itu sudah dilindungi. Ini penting banget ya. Makanya kalau itu saya penasaran kalau tahun ini saja nih Pak, kan memang akan menetapkan tahun indikasi geografis. Nah sebenarnya apa kampanye indikasi geografis ini? Walaupun balik sedikit kan, ini teman-teman anak muda di gini, sebelum ke indikasi geografis, itu kan suka upload di YouTube. Kalau ketika upload di YouTube ada lagunya, nanti YouTube pasti peringatin tuh. Ada lagu punya orang lain nih, Anda harus izin, gitu kan. Tapi YouTube juga kalau misalnya dilihat view-nya banyak, YouTube juga harus bayar sama kita. Itu kan terkait intelektual salah satu. Makanya kalau nggak dilindungi jadi nanti kata YouTube ya, gue nggak mau bayar juga. Gitu. Tapi karena YouTube ngerti intelektual, maka YouTube bayar hasil gitu. Itu kecil banget. Lalu dikasih geografi Indonesia ini banyak. Yang paling Indonesia ini punya 300 varietas kopi. Kopi 300 varietas kopi. 300 banyak banget ya. Nggak ada yang tahu, tapi kan yang baru daftar cuma 22, jadi yang 200 sekian belum daftar, nggak bisa kita lindungi. Oh gitu. Nah, kalau indikasi geografis itu berarti maksudnya dari berdasarkan kalau indikasi geografis kan ada 3 sumber daya alam, kerajinan tangan, sama hasil industri. Kalau itu kayak kopi gayo, sebelum didaftarkan harganya 60.000 per kilo. Sudah didaftarkan 120.000. Kenapa? Karena hanya boleh orang gayo yang nanam kopi gayo. Atau industri misalnya tahu Sumedang. Harusnya kalau namanya tahu Sumedang cuma boleh orang Sumedang diproduksi di Sumedang. Boleh diproduksi di tempat lain. Ekonomi daerah naik. Songket Palembang itu hanya boleh diproduksi di orang Palembang dan diproduksi di Palembang. Lalu bisa dikirim. Lalu songket Palembang bisa dibikin di luar Palembang. Kalau di Jakarta nanti songket Jakarta. Jadi berdasarkan kedaerahan ya, berdasarkan letak geografisnya. Nah, kalau begitu berarti memang tujuannya adalah memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Makanya masyarakat kita minta, ayo kelompok masyarakat atau pemerintah daerah, ayo daftar. Ini ada ketemu juga kita alpukat kan ini murah-murah tuh. Alpukat di Kupang, di Nusa Tenggara, alpukat enak. Cuma ada di sana, harusnya dilindungi. Ubi Cilembu, kita kan banyak tuh ubi Cilembu. Iya, memang. Padahal jangan-jangan nggak ada di Cilembu. Coba kalau mereka daftar, jadi hanya ubi yang dari Cilembu boleh bilang ubi Cilembu. Stiker ubi Cilembu. Kalau didaftarin Bogor nggak boleh ubi Cilembu. Nggak boleh ubi Cilembu. Tapi ini apa kok? Misalnya saya orang Cilembu, saya nanam ubi Cilembu. Nah, itu pembeda saya dengan ubi Cilembu yang lain. Karena nanti secara kekayaan intelektual seperti apa? Karena nanti kan ada urusannya, reputasinya kan harus dipertahankan. Kayak misalnya contohnya Apple Washington dikasih stiker kan, dan Apple Washington cuma boleh ditanam di daerah Washington itu. Ubi Cilembu nanti dikasih stiker ubi Cilembu supaya orang tahu begini dari itu. Orang boleh nanam nggak di tempat lain ubi, misalnya dia kalau sudah diataskan harganya pun bisa ini. Ya. Ini terpotong sedikit tapi mungkin tadi sudah diulas tentang fasilitasi, tentang hak paten, kemudian harus pelanggarannya. Di sini Ibu bagikan dulu LHPP ya, kelompok.
menit ya, 15 menit. Mengerjakan 15 menit. Waktu. Yang mau kita katakan boleh ada sedikit. Ya. Di sini satu boleh. Ya. Yang tadi belum masuk. Jangan jalan tadi. Kita jalan dulu.
Boleh kelompok satu dulu, siap. Kita berdua tangan untuk kelompok satu ke depan. Sudah, semua perhatikan untuk kelompok satu yang akan tampil mempresentasikan hasil amatan kelompok satu nih tentang video yang tadi sudah ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pelanggaran HAM. 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor budaya, 3. Faktor penegak hukum, 4. Faktor pendidikan, 5. Faktor pengangguran, dan faktor lingkungan. Pilih nama yang mempresentasikan produk, ambil nama yang mudah diingat. Penggunaan angka bisa jadi salah satu cara untuk diingat. Gunakan logo yang berkarakter. Hindari menggunakan nama yang terlalu panjang. Hindari mendompleng logo atau merek produk lain. Nomor 4, pelajar 18 tahun ini berhasil mengembangkan Kompon sebagai brand yang laris di pasaran. Minumannya disukai banyak orang hingga membuatnya memiliki 10 outlet sendiri dan 17 outlet yang dikelola. Yang lain tidak ngobrol, disimak dulu, diperhatikan dulu kelompok yang tampil. Ulangi lagi, yang nomor 4-nya. Pelajar 18 tahun ini berhasil mengembangkan Kompon sebagai brand yang laris di pasaran. Minumannya banyak disukai orang hingga membuatnya memiliki 10 outlet sendiri dan 17 outlet yang dikelola oleh mitranya. Nah, coba ada yang ingin menambahkan? Coba, ya, kelompok 5, coba. Ya, perkenalan dulu, boleh kami berdiri? Ya. Ya. Pertanyaan, apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM kita atau bersama paten? Ya. Apa penyebab terjadinya hak pelanggaran menurut dari kelompok 4 ya? Penyebab terjadinya pelanggaran HAM kita dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran, dan faktor lingkungan. Ya. Dijelaskan satu-satunya faktor ekonominya apa maksudnya? Tidak. Ada yang menambahkan yang disebut dengan faktor ekonomi seperti apa? Ada yang kelompok lain yang menambahkan? Faktor ekonomi, kemudian itu dari mana saja kalian? Warung kita boleh mati. Boleh.
Ya, yang ingin menambahkan siapa? Faktor ekonomi. Sudah dijelaskan faktor ekonomi, mungkin tinggal ditambahkan ya faktor ekonomi. Tapi hasil jawaban kalian atau materi kalian sudah sebelumnya betul. Cuma tinggal ditambahkan saja nanti ya untuk dibuat laporan minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang mau tampil? Siap, mau tampil? Iya, bisa. Kopinya disimpan dulu, coba. Nah, disimpan saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 2, penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak paten. Alasan mengapa pelanggaran atas kepemilikan, ada banyak alasan, terutama perkembangan dunia internet yang begitu pesat saat ini. Yang lain perhatikan. Contoh pelanggaran hak cipta, misalnya pembajakan film, lagu, buku, membuat pelaku mendapat untung dari penjualannya. Misal, mengunduh lagu di situs tidak resmi, membeli buku bajakan, atau membeli DVD bajakan. Alasan mengapa konsumen membeli barang tersebut adalah harga murah. Kebanyakan juga tidak mengetahui adanya hukum. Yang harus diperhatikan Tidak terdengar tidak? Ya. Mesin harus keras. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan merek. 1. Riset terkait merek. Tentukan merek yang akan dibuat. Kemudian lakukan riset terkait target konsumen, logo, nama, tulisan, dan materi yang dibutuhkan. 2. Membangun citra merek. Salinan informasi yang memuat tentang profil salah satu tokoh yang berhasil dari sukses di dalam mendirikan usaha dan memiliki hak cipta pada suatu produk. Kelompok 3 dengarkan simak depan nanti. B.J. Habibie telah sukses mengembangkan pesawat di Indonesia dan ciptaan B.J. Habibie telah diakui di Indonesia dan bahkan diakui di dunia. Jadi profilnya siapa? B.J. Habibie. Angguk. Alasannya? Karena sudah menciptakan suatu produk pesawat. Desain pesawat. Ya. Ada yang menambahkan dari kelompok 3? Misalnya kelompok 3. Coba. Profilnya. Profilnya apa? Kelompok 3. Berhasil. Yang lain? Kelompok 4? Ada yang menambahkan atau yang ada yang bertanya?
Cukup ya? Ya, boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, KPD-nya yang belum lengkap sama dilengkapi, ya perhatikan. Kalau dilengkapi, nanti KPD-nya nanti dibuat laporannya, laporan. Karena harus lengkapi mulai dari pembahasan ya dari awal itu kalian sertakan dibuat laporannya. KPD tadi, yang nanti yang hasil KPD ini kalau ibu saja. Karena sudah tadi sudah dia tampil semua, nanti yang belum tampil berarti tinggal dilengkapi laporannya. Tapi untuk hari Rabu depan ya, tapi sudah lengkap semua ya. Dan usaha lebih bagus dari hari ini. Yang dua orang yang tampil lagi, ibu tunggu nanti hari Rabu depan ya dilengkapi. Nah ini yang KPD kalian kerjakan prosesnya. Atau boleh duduk dulu ke tempatnya masing-masing dulu supaya kita. Nah, boleh duduk lagi ke tempat masing-masing. Ada? Belum? Jawabannya tidak itu. Masing-masing saja.
balik lagi ya. Habis waktunya. Habis ya waktunya. Yang ini boleh dikumpulkan dari belakang. Boleh. Tolong dikumpulkan Kak. Ini kalau iya dikumpulkan. Udah. Mana sini? Ya. Masih duduk ya di tempatnya dulu nanti karena sebentar lagi. Yang mau izin nanti kita pelajari dulu. Dengan sebentar lagi. Ya, prosesnya sudah. Berarti kita simpulkan dulu ya hasil dari presentasi kami. Nah, jadi hak itu memang hak atas kekayaan intelektual itu sangat penting, apalagi untuk pencipta ya, mulai dari hak cipta, hak merek, kemudian hak sampai hak indikasi itu sangat penting karena untuk melindungi si pencipta dan juga ciptaannya. Nah, untuk refleksinya nanti Ibu harapkan untuk yang Rabu depan akan tampil itu lebih baik dari yang hari ini ya. Karena kan sudah terbiasa presentasi. Nanti untuk yang Rabu depan berarti tinggal kelompok 3 dan kelompok 4. Itu dua kelompok lagi. Nanti tampilnya harus lebih baik lagi dari yang hari ini tampil. Untuk pertemuan selanjutnya nanti 2 minggu selanjutnya kita akan membahas apa tentang prototipe produk ya. Prototipe produknya kita membuat sampel emboss ya, sampel emboss. Nanti kalian membuat rancangan sendiri nih mereknya masing-masing kelompok, masih kelompok yang sama. Ya, paham ya? Hari ini kita cukupkan sekian. Kita ucapkan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dulu dengan doa ya. KM coba ditutup dulu berdoa. Selesai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semuanya. Kita mungkin mudah-mudahan bisa bertemu kembali ya. Ya, oke, terima kasih.